Valentine ya kita ya. Valentine. Kita benar-benar ini Saling Sayang. mencintai. melo, Saling anak kasih harus yang sayang. melo ya kita ini. Melo ya. Oke. Nah, tahun 2021 Februari kita melakukan rebranding Oh, rebranding. dari Hawk Jakarta Chapter menjadi Hoggers Indonesia. Tapi gini, Om, pendiri Hoggers dulu itu siapa sih? Dan kenapa bisa, mungkin sepengetahuan Om Hari sendiri, kenapa dia sampai bisa untuk menciptakan komunitas seperti ini? Nah, pendirian nih biar gua ngomong terus dari Siap. Kalau pendiri sih pendirinya itu ada Mas Tito Sulisto, Mas Tito. kan? Terus ada Mas Bambang Pramono, Gambar. terus ada Bro Cornelio, Monica, Vega, terus ada Bro Abdul Aziz, terus ada Bro Heru Purwoko, terus ada Bro Firmansyah Baktiar, terus ada Kang Huda, terus ada Bro Gani Sanjaya, sama terakhir adalah Bro Roni Ihram Maulana. Itu pendirinya. Pendiri. Kalau untuk dewan pembinanya ada Kang Idris namanya, terus habis itu ada Mas Rubianto. Gitu. Nah, kalau untuk pengurus hariannya itu ketua kita adalah Kang Yudi. Kang Yudi. Terus habis itu wakil ketuanya ada Bro Ristiawan atau Bro Aris juga. Jadi Aris ada dua. Ada wadirnya Bro Aris juga. Nah, sekjennya ini. Sekjennya Om Aris juga. Om Aris Budi Haryo. Budi Jadi Haryo. udah benar. Benar. Budi Haryo. Benar. Koreksi itu. Oke. Tapi setahu om abang-abang yang ada di sini nih, para brothers dan para sister mungkin pengen tahu kenapa sih bisa menciptakan benar-benar komunitas tuh yang benar-benar solid banget. Ini kan berapa ribu orang nih? Kita ada sekitar 4.000 yang register. 4.000 yang register. Register. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Di seluruh Indonesia tuh suka bikin event bareng-bareng, touring kah atau apa gitu mungkin? Ya, kita ada 3 kegiatan utama touring. Ya, nah, touring itu tadi bisa bareng nanti. Oke. Touring, ada charity, ada gathering. Kalau touring biasanya bisa start dari Jakarta atau mungkin start dari kota lain di mana members kita ada juga di situ. Terus kalau charity, setiap touring selalu ada charity. Oke. Selalu ada charity. Kalau gathering tadi itu yang salah satu itu San Mori. Oke. San Mori setiap minggu. Kita juga ada yang istilahnya Sunbreak tuh San Mori tapi lebih tematik lagi lah, lebih besar daripada San Mori. Oke. Nah tadi kenapa Hoggers didirikan? Ini untuk menyalurkan hobi ini kan mesti ada yang ngurus. Betul. Jadi supaya membersnya ini ada yang ngurus, tinggal touring, tinggal San Mori, tinggal saya main dibentuklah satu komunitas, satu wadah Hoggers Indonesia tadi dengan segala pengurusnya. Dan kita merunning komunitas ini udah kayak merunning private sector, kita very profesional. Nah biasanya kan kadang anak-anak motor yang mungkin masih baru kayak gua gitu ya, suka nggak ngerti tata cara berkendara dengan baik. Sometimes kalau motor gede itu pasti kan berat. Dan banyak motor-motor yang mungkin cc-nya di bawah dan lebih kecil, lebih agile gitu ya. Iya, lebih bikin kadang kita bikin kaget ya pasti ya. Itu ada nggak sih pelajarannya untuk lu tuh harus di briefing dulu untuk kita berjalan dengan baik. Di dalam kegiatan kita gitu ada yang namanya kegiatan safety riding. Safety riding. Kita safety riding. Jadi safety riding ini untuk member-member kita supaya tadi gimana cara mengendarai Harley dan desain motor dengan baik, segala macam, cara belok segala macam, tertib lalu lintas, bla bla bla, itu safety riding. Dan kita coachnya juga certified.
Tuh, gila tepuk tangan lagi untuk Agus. Ya. Tepuk tangan dulu. Pada saat touring tuh Om Indra bisa cerita. Pada saat touring itu kita selalu membagi dalam sekian grup, ya. Terus ada road captain-nya, ada officer-nya, sekian jam istirahat. Coba Om Indra mungkin bisa cerita. Itu salah satu itu. Gimana kan? Dikit aja, Om, dikit aja. Coba Om, kasih tahu. Sejam aja, sejam. Beliau. Awas berbet. He is the best road captain. Road captain. Oh. Udah berapa tahun berturut-turut. He is the best road captain. Coba ceritakan sedikit aja. Iya, jadi dalam misi kita atau apalah visi itu, Oh, visi dan misi lah ya. visi dan misi. Oke. Jadi kita lebih mengutamakan itu terutama di kegiatan touring ya. Jadi selama perjalanan tuh kita harus safety. Dalam arti itu safety untuk diri kita sendiri maupun orang lain Orang dan lain. pokoknya selama dalam perjalanan. Benar. Jadi yang pasti sebelum touring itu juga kita adakan yang namanya tuh technical meeting. Jadi semua tuh dari lokasi, dari keadaan semua pasti akan kita briefing dan kita pelajarin dulu tuh. Kita kasih tahu para peserta. Sebelum start touring pun kita melakukan briefing. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya ada gimana kita semua sudah terarah. Oke. Dan kalau misalnya peserta banyak, biasanya kita tuh peserta tuh lebih dari 50 ya, kadang 75, 100, kadang suka 150. Nah itu untuk menjaga supaya di luar pun tidak crowded atau lebih aman juga, itu nanti kita biasanya dibagi per grup. Ya, masing-masing per grupnya tadi yang seperti Sekjen bilang, itu ada ibaratnya ada penanggung jawab tuh. Oke. Bagi para peserta member. Misalnya ya pasti ada road captain, ada safety officer, ada sweeper. Oke. Jadi semua dari sisi manapun, jadi manajemen kita itu sangat-sangat rapi. Ya. Sangat-sangat rapi dan profesional. Jadi kalau misalnya peserta member ada yang misalnya mohon maaf nih, ada yang arogan, kita kasih tahu. Ya kan, misalnya ya ini, ya mereka akhirnya jadi mengerti. Oh, jadi safety tuh begini. Gitu. Yang semua tuh akhirnya mau tidak mau pasti akan terbawa. Yang semuanya itu akhirnya jadi tertib. Oke. Gitu. Mungkin para brothers dan para sister yang belum tahu juga, misalkan lagi pada riding bareng ke satu daerah segala macam. Auzubillah min zalik ya. Kita nggak tahu. Maksudnya tiba-tiba ada yang kecelakaan. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Nah itu karena kita dengan manajemen yang rapi, setiap touring itu kita selalu ada ambulans, ada dokter, ada yang namanya tadi safety officer, Ya. ya kan, ada sweeper. Jadi misalnya amit-amit kalau misalnya ada yang Amit. semua tuh udah langsung di handle dengan baik. Dan sampai sebatas ini dan seterusnya ya semua alhamdulillah semuanya berjalan aman. Tuh, para brothers dan para sister, pokoknya kalian yang pengen ikut riding, mau masuk Harley, punya motor Gabung Harley, sama masuk Hoggers gabung. Indonesia. Langsung masuk ke sini Langsung nih, ke Hoggers Indonesia. Indonesia Safety Ride. Ya kan, pastinya kita semua aman ya, Ya. dijaga, diajarin riding dengan benar seperti apa. Udah. Dan gini, harapan kedepannya untuk komunitas Hoggers nih, Mas Egin, apa nih harapan kedepannya? Ya, apa ya? Kita mau to be useful. Itu artinya useful buat member saya juga. Tapi juga buat mungkin kita bisa ngasih sumbangsi terhadap tertib lalu lintas. Oke. Juga kita bisa mempromosikan para wisata. Karena kalau kita touring rutenya kadang-kadang yang belum dijamah sama kendaraan roda 4 kita lewatin dan itu indah-indah. Kita punya footage yang bagus-bagus, itu kita bisa kalau kita nanti ada kesempatan kerjasama dengan Bupar Menteri Pariwisata itu dan pariwisata itu bisa menarik sekali. Jadi kita bisa mempromosikan pariwisata di Indonesia. Kita juga bisa membangun tertib lalu lintas karena tadi ada safety riding sebelumnya, ada safety riding. Jadi cara berkendara yang baik seperti apa. Betul. Gitu, segala macam. Nah, kita mau to be useful buat membersnya bisa nikmatin touring dengan apa baik, selamat, aman. Juga buat secara eksternal tadi bisa mempromosikan pariwisata, tertib lalu lintas. Baik. Pesan ini dong, kasih pesan untuk mungkin anak muda, para brothers, para sister sebagai anak motor, pesan yang baik apa? Ya, kayak di awal tadi, artinya
be a good bikers, jangan arogan, karena semua tuh punya hak di jalan kan. Nah, jadi pengendara motor kecil, pengendara motor besar, mobil tuh punya hak jalan. Jadi kita jangan arogan. Kita berkendara dengan tertib lalu lintas. Ya, kita juga bisa membantu tadi para wisata dan keselamatan berlalu lintas juga masing-masing individunya. Jadi bukan cuma tugas kita aja gitu. Jadi yang anak muda-mudanya yang terutama gitu yang jadi trendsetter sekarang kayak nggak jadi deh. Jadi, yang punya banyak followers segala macam. Lebih kreatif lah. Iya, itu lebih bisa banyak bicara gitu. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma klub, bukan cuma komunitas, tapi individu membersnya masing-masing juga bisa mempromosikan seperti itu. Terutama yang muda-muda itu. Yang muda-muda soalnya masih semangat kan? Benar. Setiap minggu, kadang-kadang hari Weekday kerja, sih kan, kadang musik kan? masih kan juga. Jadi itu yang lebih banyak berinteraksi kan. Itu yang lebih banyak bicara sebetulnya. Gitu. Dia good biker. Para brother saudara sister, gak usah ragu. Lu punya Harley, langsung masuk nih di Hoggers Indonesia. Dia Hoggers. Ini udah ngomong masalah motor, ya kan? Udah ngomongin permasalahan jalan. Setirain udah diobrolin semuanya. Om di sini semuanya, Om Aris, Om Hendro, Om Eko, pernah ngerasa insecure nggak sih sama apa gitu? Sama Bener dulu deh. ya gambreng. Ngapain? Insecure. Ngerasa insecure nggak? Apa lu setiap hari insecure gitu? Waduh. Om Sekjen dulu lah. Setiap orang pasti ngalamin seperti kayak gitu kan? Makanya orang tuh perlu punya hobi. Hobi tuh untuk ngatasin tadi masalah insecure. Masalah stres kerjaan. Karena kita bisa relief gitu. Begitu kayak contoh gitu ya sebagai bikers kebetulan ya kita masing-masing punya gawean masing-masing lah, kita punya kesibukan masing-masing. Kalau kita ikutin tuh kesibukannya nggak ada habis-habisnya gitu kan. Perlulah kita relief lah dari kegiatan yang menyibukkan kita. Salah satunya adalah hobi motor, positif kan? Benar. Daripada hobi yang lain. Benar. Ya. Benar. Begitu once you're on saddle, suddenly lupa semua masalah. untuk permasalahan gitu. Yeah. Jadi bahkan yang menarik kalau di Harley Davidson di motor besar itu banyak sisi baiknya. Wah, iya. Jadi nggak mudah untuk jadi pengendara Harley Davidson. Dia itu mesti tadi masalah skill, masalah healthy, masalah kesehatan. Jadi begitu kita jadi pengendara motor besar Harley Davidson, mau nggak mau kan kita mesti sehat. Betul. Jadi mau nggak mau kita mesti olahraga. Benar. That's the good side of jadi bike Harley Davidson. Betul. Kalau nggak olahraga nggak bisa motor 500 kilo, hampir 2000 cc gimana caranya? Patah kaki. Nah makanya, jadi artinya gitu. Yang menarik lagi kalau kita lihat Harley Davidson atau motor besar ini tuh punya soul, punya jiwa, punya nyawa. Makanya kalau kita perhatiin, yang senior umurnya yang senior yang tua-tua gitu kayak Om Hendro gitu masih bisa, because begitu lu duduk di atas motor, suddenly the soul of that bike move to you and you become somebody else. Jadi lu lupa, lu tuh yang udah umur 70, 66 lu lupa. Lu pakai atribut, pakai jaket, pakai glove, pakai helm segala macam, duduk di atas motor, pakai rantai. Tiba-tiba lu lupa kalau lu itu misalnya umur 70, misalnya lu udah lemes, tiba-tiba lu jadi very strong. Ada soul yang pindah ke lu, tiba-tiba lu dari kuat, lu bisa touring 12 jam sehari. Kita kalau touring ya 500 kilo sehari. Jadi kalau kita rata-rata touring itu ada 2000 kilo, kita bagi dalam 3-4 hari. Rata-rata sehari itu 300 sampai 500 kilo. Itu tiba-tiba kok kita mampu gitu. Jadi perlunya tadi hobi ini tadi yaitu to relieve the stress, terus juga to become yourself stronger gitu ya. Terus tadi lu bisa menikmatin kalau lu naik mobil, hubungan lu dengan alam itu kan masih nggak langsung gitu ya. Karena cuma kita berdua motor, kita menikmati kena terpaan langsung, jadi sensasinya beda. Kena angin juga. Ya makanya tadi yang mau gabung dengan Hoggers Indonesia dengan program touring yang dengan touring management yang very professional, yang kita juga dengan pelatih certified, itu kita tunggu, very welcome. Jadi kita juga nanti ada touring
dalam 12 touring ada touring pendek, ada touring panjang. Panjang. Jadi kita bisa mulai dari yang pendek dulu misalnya kayak gitu. Tuh, nggak usah ragu lagi. Nggak usah ragu lagi. Kali-kali kan. Let's langsung. get it on. Tuh. Tapi Om, tadi gua berpikir tadi bahwa kata lo adalah kalau naik Harley lo akan bisa melupakan semuanya. Itu yang gua rasain tadi Om. Tadi gua naik Harley. Dulu pada sama cewek lu. Gua lupa siapa gua. Ini gua siapa? Nggak bercanda, tapi permasalahannya adalah jadi makin keren. Ngerasa makin Gantinya nambah 1000% jadinya. Positif kan nggak gitu kan? Positif banget. Positif kan? Walaupun paha panas, Panas. tapi pride-nya lebih wih, lebih betul. keren lagi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, kita kan udah ngobrolin permasalahan insecurity gimana, self love. Ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mungkin sering insecure sama diri sendiri? Itu ada nggak pesan-pesannya tentang dari bagian Ya, biasanya kita kan mesti mengenal diri kita sendiri. betul? That's the problem. Jadi kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita mentrain diri kita sendiri, itu sebetulnya perasaan insecure itu bisa nggak ada. Because kita ini adalah very special. Masing-masing individu very special. You know, kita datang dari apa? Kita datang dari 1,000 of sperm. Ya, Dan yang benar, terpilih benar. cuma satu kita. Benar, So we benar. are very special. Special. Jadi nggak ada alasan buat kita insecure. Dari jutaan segala kok kita yang terpilih, kok kita hidup gitu. Jadi we are very special. Orang sering gue lagi mager, PW itu tuh I don't like that words gitu. Itu negatif. Itu apa ya? Nggak they're doing nothing gitu. Intinya selalu berpikiran positif lah. Makanya positif. Hidup cuma sekali gitu. That's Oke. why. Tuh, para brothers, para sister, bener nggak? Jadi kalau lu jangan pernah mager. Doing something, doing positif. Apapun yang lu lakukan positif akan hasilnya positif. Kalau lu cuma mager doang, hasilnya becek tuh. Bantal di rumah lu, tidur ya kerjaan. Itu kan dari pesan dari Sekjen. Om Sekjen. Sekarang dari Om Henry. Aduh. Pesannya harus Sama- berbeda, sama nggak boleh gitu. sama. Sama aja. Nggak boleh sama. Kurang. Nggak boleh sama. Kalau saya lebih seneng selalu berpikiran positif, itu aja. Jadi jangan ada pikiran negatif atau aduh ini begini, nah itu jangan. Pokoknya always sekarang lagi in Kecuali buat positive COVID thinking. mesti Iya. negatif. Iya. Nah, Ya. Iya, buat COVID mesti negatif dong. Sama alat apa gitu yang harus negatif ya? Pemanas ruangan nggak bisa kelihatan. Jadi always positive thinking. Itu Positive aja. Itu yang paling mujarab dah. Tuh. Tepuk tangannya ya. Ryan, Om Eko, apa pesannya? Pesannya Nggak boleh sama. Enggak. Beda. Balik lagi, kalau seumpamanya insecure itu salah satu faktornya adalah nggak percaya diri. Supaya percaya diri, pertama beli Harley. Udah beli Harley, kedua gabung di sini. Yes. Hogers. Udah pasti. ya. Betul. Itu pesannya. Insecure hilang semuanya. Hilang. Hilang semuanya. Beli Harley, gabung di sini hilang. Bener. Merasa pede. Pede. Kan salah satunya nggak pede kalau insecure. Bener. Naik Harley 1000% naik pedean. Wow. Gantengnya nambah, Nambah. pedenya nambah. Nambah. Iya kan? Bener banget loh. Jadi ini semua nih yang gue datang sini ngobrol-ngobrol seperti ini, semua itu positif vibe yang ada di sini. Semua harus positif. So para brothers dan para sister, sekali lagi gue ingetin sama kalian yang mau riding, mau jadi anak motor sejati yang punya Harley, datang sekarang di Hogers Indonesia. Widih. We We are Hogers. Widih. Oh, ini ada motor yang bisa gua acak-acak. Gua tanya-tanya gitu. Acak-acak Para susah brothers. pasangnya lagi. Maksudnya pengen ditanya-tanya gitu kan. Ah. Ini apa segala macam kan kita juga pengen tahu ini motor yang Ada di markas kita juga ada motor, nanti Om Hendro bisa jelasin. Kita langsung ke tempat motor-motor apa members kita ada ditaruh di situ. bisa kita Bisa. acak-acak. Hah? Acak-acak. Bisa Maksudnya diacak-acak. ditanya-tanya. Ya, bisa. Dibawa pulang nggak bisa? Hah? Bawa pulang nggak bisa? Bisa. Bisa. Kalau pas. Japri gua dulu. Oke para brothers dan para sister, saking serunya ngobrol nih, waktu sudah sangat terbatas banget. Kita udah ngulik-ngulik, udah seru-seruan, udah ketawa, udah ada serius segala macam. Itulah dia, the journey of Hogers Indonesia.
Hogers Indonesia. Oke, pokoknya para brothers dan para sisters jangan pernah lupa untuk like, comment, subscribe di Rames Riding with Gomez. Alright, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang motor-motoran lagi di next episode. Oke? Ciao. Thank you semua. Thank you.